Jam 7 malam, Zara kembali melakukan rutinitasnya sebagai seorang istri dan menantu yang baik. Kedua tangannya sibuk mempersiapkan makanan untuk makan malam keluarganya. "Bu, biar saya bantu. Kebetulan Regan sedang asik bermain dengan ayahnya," kata Sita lalu menghampiri Zara di dapur. "Apa tidak apa-apa kamu membantuku? Bukankah Yuda hanya menyuruhmu untuk menemani Regan saja?" ujar Zara dengan sebuah candaan. Ibu ini berlebihan. Apapun itu yang bisa meringankan beban Bu Zara pasti akan saya lakukan." Celetuk Sita berbalik menggoda Zara. Mereka berdua asik memasak sambil bercerita, hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Satu persatu penghuni rumah tersebut berdatangan ke ruang makan dan duduk di kursinya masing-masing. Bu Tari menatap senang ketika melihat menantunya kembali hadir mengisi kekosongan rumah yang sempat terasa sepi selama 7 hari. Ujar Regan sedikit merengek. Mungkin dia juga sangat merindukan dekapan kasih seorang nenek seperti Tari. "Kemarilah cucuku," sahut Tari sambil mengulurkan tangannya. "Regan, ikut Mbak Sita dulu saja ya. Oma baru saja sembuh dari sakitnya. Nanti kalau Oma kecapekan gimana? Sama Mbak Sita dulu ya." Zara menegur Regan dengan pelan. Bibir Regan mengerucut sebagai ungkapan kekesalan pada sang ibu. Seketika suara tangis khas bocah pecah begitu saja. "Oma, aku mau ikut Oma," teriaknya dengan kencang. Melihat Regan menangis seperti itu, Sita langsung menyambar dan mengajak Regan untuk bermain kereta. Sementara itu, Daven, Tari dan Zara terlihat mulai menikmati makan malam mereka. Hening, tidak ada obrolan sama sekali antara ketiga orang tersebut. Tari yang sudah mengetahui niat Zara untuk merebut hati Daven memilih bungkam dan membiarkan Zara memainkan dramanya. Daven yang duduk di sebelah Zara menjadi sedikit canggung. Gelagatnya pun terlihat sangat tidak nyaman. "Tumben dia kalem gak berisik makannya. Biasanya dia akan berbicara panjang lebar dengan ibu. Porsi makannya juga terlihat aneh. Apa dia akan kenyang jika hanya memakan rebusan wortel saja?" Daven berdiskusi dalam hati mengenai perubahan istrinya yang terlihat aneh. "Ibu sudah kenyang, ibu mau nyusul Regan dan menyuruh Mbak Sita makan dulu." Pamit Tari lalu pergi menyusul Regan dan Sita berada. Sepeninggal ibunya, Daven semakin dibuat risau karena sedari tadi Zara hanya diam menikmati makan malamnya. Sesekali Daven melirik ke arah wajah Zara yang mulai terlihat bening. "Ambilkan nasi lagi," suruh Daven berusaha bersikap sewajarnya. Tanpa menjawab, Zara langsung meraih centong dan menuangkan nasi ke dalam piring Daven. Aku juga mau ayam gorengnya." Imbu Daven kembali menyuruh istrinya seperti babu. Zara tidak terkejut dengan perlakuan suaminya itu. Memang sudah menjadi kebiasaan Daven selalu menyuruh-nyuruh Zara untuk melakukan hal apapun yang Daven mau. Gimana? Kamu udah putusin kan? Semuanya? Sekarang aku mau dengar dari mulut kamu sendiri biar semuanya jelas." Daven mendehem lalu menyilangkan tangan di dada, seolah sedang menantang Zara yang sedari tadi hanya diam membisu. "Selesaikan makanmu. Kita bicarakan lain waktu," balas Zara tanpa menatap Daven sama sekali. Setelah berbicara seperti itu, Zara segera merapikan piring bekas makannya dan pergi untuk mencuci tangan. Langkahnya terlihat sangat anggun seolah menunjukkan jika dia sedang tidak dibebani oleh masalah apapun. Kedua alis Daven mengerut sambil menatap bingung sosok wanita yang saat ini mulai bisa merawat diri. "Ada apa dengannya? Aneh sekali." Lirihnya lalu berjalan mengekor di belakang Zara. "Hei, jangan main-main! Cepat katakan apa keputusanmu. Yang jelas, kalaupun kita bercerai, aku mau Regan tetap bersamaku." Sentak Daven mulai habis kesabarannya. "Berhenti mendesakku seperti ini. Apa kau tidak melihat bagaimana keadaan ibu? Dia masih butuh aku. Kalaupun kamu tidak butuh aku lagi, aku tidak masalah. Aku bertahan di sini hanya untuk ibuku, Tari. Terserah kau saja mau menganggapku istri aku, bukan?
Aku tidak mempermasalahkannya. Kedua mata Zara menatap Daven dengan nyalang. Dia berbicara dengan sangat lantang sampai-sampai Daven tertegun menatapnya. Dan satu lagi, kalaupun kamu mau berselingkuh, selingkuh saja. Aku sudah tidak peduli lagi mengenai perselingkuhanmu dengan wanita yang sangat kau agung-agungkan itu. Hidupku saat ini hanya untuk ibu mertuaku dan anakku saja. Zara berjalan meninggalkan Daven yang masih berdiri terpaku di ruang keluarga. Tangannya meremas kuat sebagai ungkapan kekesalannya. Brengsek! Di tempat lain, sebuah rumah mewah bergaya klasik dengan pilar besar menghiasi bagian depan. Seorang wanita tua sedang duduk termenung sambil berjemur di bawah sinar matahari. Di sampingnya, terdapat berbagai macam obat dan juga buah-buahan segar untuk menemani paginya. Bu? Panggil seorang lelaki dari arah belakang. Ya nak? Jawab si wanita tua seraya tersenyum. Bagaimana dengan kondisi ibu sekarang? Rasanya aku tidak tega jika harus meninggalkan ibu terlalu lama. Kata si lelaki yang tak lain adalah Yuda. Kenapa mengkhawatirkan ibu seperti itu? Bukankah kita mempunyai 10 pelayan di rumah yang bisa menemani ibu kapanpun? Pergilah, jika bukan kamu siapa lagi nak? Satu-satunya penerus perusahaan hotel angkasa hanyalah dirimu. Lain hal kalau kamu sudah menikah, mungkin cucuku yang akan menjadi penerusnya. Wanita tua tersebut nampak menggoda sang anak. Yuda hanya bisa tersenyum ketika ibunya melontarkan sebuah guyonan padanya. Yuda tahu, saat ini ibunya benar-benar sangat merasa kesepian. Tidak dipungkiri jika Ratna saat ini sangat menginginkan kehadiran seorang menantu dan cucu di rumah besar mereka. Umurnya yang sudah tidak lagi muda dan sering sakit-sakitan menjadikan faktor utama Yuda enggan untuk meninggalkan ibunya berlama-lama. Baiklah, aku janji tidak akan lama-lama di London. Mungkin hanya 1 atau 2 bulan saja. Setelah bisnisku selesai, aku akan segera kembali ke rumah. Pesan Yuda sambil memeluk ibunya yang kurus itu. Juan Prayuda Angkasa, pewaris tunggal pemilik hotel terbesar di Jakarta. Hidupnya terbilang naik turun seperti roller coaster, jauh sebelum sesukses sekarang. Yuda hampir mati karena mempertahankan usaha mendiang sang ayah. Di saat umurnya yang masih belia, dia rela belajar tanpa henti demi membantu bisnis sang ayah yang hampir bangkrut. Dirinya sudah terbiasa ditindas sejak duduk di bangku SMP. Wajahnya yang sering kali dicap seperti buruk rupa menjadi alasan utama Yuda sering dikucilkan. Bahkan teman-temannya tidak menyangka jika sosok Yuda si buruk rupa adalah anak dari seorang pemilik hotel ternama. Yuda mulai bangkit dan merubah penampilannya ketika dirinya dicampakkan oleh seorang wanita. Saat itu, Yuda yang masih menjadi mahasiswa di salah satu universitas dihajar sampai babak belur oleh seorang karyawan kantor yang notabene selingkuhan kekasihnya. Dan sialnya lagi, si wanita yang dianggapnya baik hanya memanfaatkan kekayaan Yuda saja. Yuda menatap ibunya dengan iba. Jika saja kekasihnya dulu tidak berselingkuh, mungkin saat ini ibunya tidak akan kesepian dan sudah mempunyai seorang cucu. Aku tidak akan pernah melupakan caramu menyakitiku. Apa yang aku rasakan malam ini? Setelah kembalinya istriku ke rumah, aku merasa ada yang beda dari dirinya. Ini benar-benar terdengar sangat menggelikan. Bagaimana bisa pusakaku yang besar ini tiba-tiba saja menegang saat melihat wanita gemuk seperti Zara memakai baju tidurnya yang tipis. Entah disengaja atau tidak, aku merasa dia terlihat menggodaku dengan menggunakan baju tidur berbahan satin itu. Bahkan rasa kesal padanya saat debat di dapur tadi juga mendadak hilang begitu saja. Wajahnya yang biasanya polos sekarang terlihat sangat menggoda. Kemana saja aku selama ini? Kenapa aku baru sadar jika Zara memiliki bentuk bibir dan hidung yang nyaris sempurna? Bibirnya yang mungil semakin seksi ketika dioles dengan lipstik berwarna merah. Ah, bayanganku sudah kemana-mana. Mana selimutku? Tanya Zara padaku malam itu. Entah, tanya saja pada ibu.
Ucapku angkuh seakan aku tidak peduli jika malam ini dia tidur tanpa berselimut. Zara melengos sambil menggendong Regan yang sudah tidur terlelap di pelukannya. Anakku itu memang tidak bisa tidur jika tidak dinina bobokan oleh Zara. Setelah meletakkan Regan di atas tempat tidurnya, Zara langsung memakai kardigan panjang untuk menutupi bajunya yang lumayan seksi. Dia berjalan keluar dan sepertinya sedang mencari selimut di ruang laundry. "Sialen, kenapa semakin mengeras?" Rutuku ketika melihat celana bagian bawah semakin terlihat menonjol. Aku merasakan sensasi yang berbeda ketika melihat Zara berpenampilan seperti itu. Bahkan, jika boleh jujur, aku ingin sekali merengkuh tubuhnya dan merasakan kehangatannya. Dia benar-benar berbeda. Malam semakin larut, kedua mataku belum juga terpejam. Pikiranku berantakan memikirkan hal yang sebelumnya sama sekali tidak pernah ingin aku pikirkan. Kulirik sosok wanita yang sudah kunikahi selama 7 tahun itu sudah tertidur pulas. Di atas sofa besar, dia meringkuk sambil menutupi tubuhnya dengan selimut tebal. Semakin ku perhatikan, semakin terlihat sangat menggoda istriku itu. Bahkan saat posisi tidur sekalipun, dia masih terlihat sangat cantik. "Apa yang kamu pikirkan, Van? Bisa-bisanya kamu bernafsu dengan wanita gemuk seperti dia." Batinku masih terus melirik ke arah Zara. Aku sudah tidak tahan. Malam ini hasratku harus tersalurkan. Mau tidak mau, aku segera menghubungi Tanya dan mengajaknya untuk bercinta. Sudah 7 tahun lebih aku melakukan hal ini dengan wanita lain. Aku selalu meminta jatah kepada Tanya jika aku sedang ingin seperti ini. Dialah satu-satunya wanita yang aku cintai. Meskipun ragaku bersama Zara, tetapi hati dan hidupku hanya untuk Tanya. Tidak ada cinta selain dirinya. Tetapi anehnya, malam ini aku seperti dihipnotis dengan penampilan Zara. Biasanya hanya Tanya seorang yang mampu merangsangku. Tetapi malam ini berbeda. Untuk pertama kalinya, Zara mampu membuatku terangsang dengan hasrat yang menggebu. Setelah mengendap-endap dan berhasil keluar dari rumah, aku segera melaju untuk bisa sampai di kontrakan Tanya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tetapi aku dengan leluasa bisa memasuki halaman kos tersebut. Kebetulan aku memilih kos bebas sebagai tempat tinggal selingkuhanku itu. "Mas?" Sapa Tanya yang sudah memakai lingerie untuk menyambutku. Tanpa basa-basi, aku semakin bergairah ketika mendengar suara desah En yang keluar dari mulutnya. "Sayang, sebentar," kataku lalu berbalik ke arah pintu. Memastikan jika pintu kamar kos Tanya sudah terkunci rapat. Setelah memastikan pintu sudah terkunci, aku kembali menyambar bibir Tanya dan menggendongnya ke atas ranjang. Kurebahkan tubuh Tanya yang seksi dan langsung kutindih tanpa ampun. Tanya terus saja mengerang ketika kejantananku mulai keluar masuk tanpa jeda. Aku sangat menikmati permainan liar yang diberikan oleh Tanya. Dia memang lihai saat bermain di atas ranjang. Tetapi anehnya, saat aku menatap wajah Tanya, entah kenapa bayanganku selalu tertuju pada wajah istriku yang gendut itu. Hingga tiba di mana saat aku sudah mencapai titik puncak. Rangku keenakan. Aku begitu puas ketika melihat Tanya lemas tak berdaya. 3 bulan kemudian, semakin hari Zara semakin menunjukkan perubahannya. Badannya yang gempal sekarang terlihat sangat ideal. Dalam kurun waktu 3 bulan saja, dia bisa menurunkan sebanyak 30 kg lebih. Hal itu tidak lepas dari diet dan vitamin yang dia konsumi setiap harinya. Usaha memang tidak pernah mengkhianati hasil. Zara yang sekarang benar-benar terlihat sangat cantik dan menggemaskan. Dia mulai berani memoles wajahnya dan memakai pakaian yang layak. Jika dulu Zara hanya memakai daster dan celana kulot setiap harinya, maka berbanding terbalik dengan sekarang. Dress berwarna merun terlihat menambah sempurna penampilan Zara hari ini. Kebetulan saat ini Regan mulai bersekolah di taman kanak-kanak di kota Bekasi. Mendapati anaknya mulai bersekolah, Zara sangat antusias untuk mengantarkan anaknya itu. "Jangan lupa bekalnya dimakan ya sayang," pesan Zara pada anak semata wayangnya.
Baiklah, Bu, kata Regan lalu mengecup lembut pipi sang ibu. Regan berlalu pergi dan masuk ke dalam sekolah. Dia sama persis seperti ibunya, tidak takut menghadapi lingkungan baru dan sangat mandiri. Selepas mengantarkan Regan, Zara kembali ke rumah untuk mempersiapkan makan malam. Bahkan setelah dia kurus pun Zara masih sangat telaten mengurus mertua dan suaminya yang tak tahu diri itu. Sampai kapan kamu akan seperti ini terus? Asal kamu tahu, Van, apa yang kamu lakukan saat ini sama saja membunuh ibu perlahan-lahan. Lihat, dia rela merubah fisiknya agar kamu bisa menerimanya sebagai istri. Dia benar-benar sosok istri berhati malaikat. Terdengar suara lirih dari arah dalam rumah. Zara yang baru saja sampai di depan pintu, lantas menghentikan langkah kakinya. Hatinya bergemuruh ketika sang ibu mertua sampai membelanya seperti itu. Sejua ini usahanya tidak pernah main-main. Apa yang dikatakan oleh Tari memanglah benar. Dia sudah sangat berusaha agar Daven mau menerimanya sebagai seorang istri. Tetapi sampai waktu berlalu selama 3 bulan, Daven tetap saja angkuh dan merasa jika Zara bukanlah wanita yang dia inginkan. Bu, jangan bicara seperti itu. Dari dulu bukankah Daven juga sudah seperti ini? Lalu apa yang harus diubah? Biarlah, Bu. Toh, Daven dan Zara juga tidak jadi bercerai. Yang terpenting Daven tetap menjaga kewajiban Daven untuk menafkahi Zara dan Regan. Bukankah ibu juga lihat sendiri kemana uang gaji Daven setiap bulannya? Setengah uang gaji dari Daven langsung Daven transfer ke rekening Zara kan? Daven berusaha mengelak dan meyakinkan ibunya. Lalu setengahnya lagi? Timpal Tari dengan cepat. Daven menghela napas panjang. Dalam benaknya dia tidak menampik jika uang setengah dari gajinya diserahkan untuk selingkuhannya. Tanya. Daven menggigit bibir bagian bawah dan memohon pada ibunya untuk tidak terus-terusan memojokkannya seperti itu. Secantik apa? Maksud ibu sebaik apa wanita yang pernah menjadi mantanmu itu? Kenapa kamu sampai tergila-gila dengan dirinya, Daven? Padahal jelas-jelas di depan mata kamu sudah ada Zara yang lebih dari cukup. Dia baik, cantik, anak yang mandiri, bahkan dia telaten mengurus ibu. Apa kamu yakin jika wanita yang kamu idam-idamkan itu sebaik istrimu? Pikir baik-baik, Daven. Jika ada apa-apa dengan rumah tanggamu lagi, ibu sudah tidak akan membantumu untuk membujuk Zara tetap tinggal di rumah ini. Tari mengakhiri kalimat panjangnya dan meninggalkan Daven begitu saja. Selepas kepergian ibunya, Daven meninju keras sofa lalu merebahkan tubuhnya dengan kasar. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku meninggalkan Tanya, lalu bagaimana dengan nasib anak yang sedang dikandungnya? Ucap Daven dalam hati. Permisi, paket! Teriak seorang kurir dengan jaket warna oranye. Ulangnya lagi karena si pemilik rumah belum juga keluar. Ya sebentar. Sahut seorang wanita dari dalam. 1 menit kemudian, si wanita yang tak lain adalah Zara berlari kecil untuk bisa sampai di pagar rumahnya. Paket untuk siapa ya, Mas? Maaf, keluarga saya lagi nggak pesan paket apapun. Zara memastikan pada si kurir paket tersebut. Wajahnya bingung karena mendapati tukang kurir sudah berada di depan rumahnya dengan membawa kotak kardus berukuran sedang. Ini aku. Lirih tukang paket lalu membuka masker yang menutupi wajahnya. Zara sangat terkejut ketika melihat kurir tersebut rupanya Yuda. Dia sama sekali tidak menyangka Yuda akan datang ke rumahnya dengan memakai atribut dari salah satu aplikasi belanja online. Astaga, apa kamu senang mengerjaiku? Setelah hilang selama 3 bulan, kamu tiba-tiba saja datang menjadi tukang paket? Yuda, kamu memang jahil! Umpat Zara sambil mencubit lengan Yuda. Maaf, aku tidak memberitahumu sebelumnya. Sekarang lepaskan cubitanmu. Punya Yuda setengah merengek. Yuda menjelaskan jika dia sempat pergi ke London selama 3 bulan untuk mengurus bisnis. Yuda juga meminta maaf karena dia tidak pernah lagi mengirimkan kabar atau sekedar menyapa Zara. Kau membuatku panik saja.
Aku sampai bingung akan mengembalikan semua biaya hotel dan sewa babysitter pada siapa. Sekarang mana nomor rekeningmu? Aku nggak mau punya hutang sama orang. Zara mencebikkan mulut berlaga seperti orang kaya. Sudah jangan dipikirkan. Bukankah kita sudah lama berteman? Aku melakukan semua itu karena murni ingin membantumu. Ngomong-ngomong, dietmu berhasil ya? Tanya Yuda ketika menyadari perubahan bentuk tubuh pada diri Zara. Zara mengangguk sambil bercerita panjang lebar. Mereka berdua terlarut dalam obrolan panjang. Suara gelak tawa menggelegar sampai terdengar dari dalam rumah. Daven yang saat itu tengah ingin berangkat kerja mengamati Zara dari dalam rumah. Apa dia mengenal tukang paket itu? Kenapa terlihat sangat akrab sekali? Ngapain juga aku mikirin urusan mereka? Nggak penting. Sambung Daven kemudian berjalan keluar menuju mobilnya. Zara yang saat itu masih asik berbicara dengan Yuda di pagar rumah sama sekali tidak menyadari kehadiran Daven di belakangnya. Merasa diabaikan, Daven akhirnya memunyikan klakson berulang kali agar Zara dan si tukang paket sedikit menepi dari akses keluar masuk rumah tersebut. Apa aku memberimu uang setiap bulan hanya kau gunakan untuk mengobrol saja? Cepat masuk ke dalam dan selesaikan pekerjaanmu. Daven menatap sengit Zara melalui celah kaca mobilnya. Yuda yang saat itu berada di luar pagar tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa sosok lelaki yang selalu menindas Zara meskipun penampilan Zara saat ini sudah berubah total. Tanpa menunggu jawaban dari Zara, kaki kanan Daven menginjak pedal dengan kuat dan meninggalkan rumahnya dengan perasaan kesal. Siapa tukang paket itu? Beraninya ngobrol sama istriku. Omel Daven di dalam mobil. Apa aku baru saja menyebutnya istri? Ada apa denganku ini? Kenapa akhir-akhir ini aku merasa ada yang aneh? Sementara itu, Yuda yang melihat Zara ditegur dengan kasar merasa tahu diri dan izin berpamitan pada Zara. Ini untukmu. Aku bawa oleh-oleh dari London untuk kamu dan Regan. Repot-repot segala sih, Yud. Tapi makasih ya, meskipun kita baru ketemu lagi beberapa hari, tapi kamu masih saja sebaik dulu. Ujar Zara. Yuda mengangguk pelan, sejurus kemudian dia pergi menggunakan motor bebek. Di kantor, Daven tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Suara gelak tawa Zara dan tukang paket tadi pagi terus saja mengganggunya. Daven, tolong siapkan dokumen untuk rapat siang ini. Setengah jam lagi rekan bisnis saya sampai. Suruh Cakra, bos tempat Daven bekerja. Meski pikirannya sedang kalut, mau tidak mau Daven tetap harus bersikap profesional. Dia tidak mau mengecewakan Cakra yang sudah menerimanya hampir 10 tahun bekerja sebagai sekretaris. Saya ke ruang meeting dulu ya. Nanti kalau sudah jadi tolong antarkan. Pesan Cakra pada Daven. Baik, Pak. Daven berusaha kembali fokus agar pekerjaannya tidak kacau. Tangan dan kedua matanya terlihat sibuk menyelesaikan dokumen yang diminta oleh atasannya tadi. Tidak butuh waktu lama, Daven akhirnya bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Setelah dirasa komplit, Daven segera menyusul Cakra di ruang meeting. Wah, tidak perlu berlebihan seperti itu, Pak. Bisa-bisa Pak Cakra rugi nanti. Seru seorang lelaki diiringi dengan suara tawa. Daven yang hampir memasuki ruangan meeting seketika terkejut karena merasa tidak asing dengan suara tawa lelaki di dalam. Suaranya mirip. Satu panggilan masuk, tanya. Daven mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam ruang meeting. Dia melirik sekilas ke arah jam tangan dan merasa masih ada sedikit waktu untuk sekedar menjawab telepon dari Tanya. Halo, ada apa Tan? Sapa Daven memulai obrolannya. Mas, tolong ke kontrakan sebentar. Oh, sakit. Mendengar Tanya merintih kesakitan, Daven menjadi panik. Dia takut kalau sampai terjadi sesuatu pada Tanya atau calon bayi yang senang dikandungnya. Tan, apa yang terjadi? Tanya Daven lalu menjauh dari ruang meeting bosnya. Mas, sakit. Tanpa berpikir panjang, Daven langsung berlari kembali masuk ruang kerjanya
dan menyerahkan semua dokumen pada sesama rekan karyawan. Dia juga berpesan meminta izin untuk keluar sebentar karena ada suatu urusan mendesak. "Tolong bilang sama Pak Cakramatingnya aku wakilin ke kamu. Istriku lagi sakit," pesan Daven pada temannya sebelum meninggalkan kantor. 15 menit berlalu sejak Tanya merintih kesakitan di kosnya. Kedua tangannya terus memegangi perut yang dirasa seperti tertarik. "Kenapa sesakit ini?" Tanya terus saja merintis sambil menangis. Dia berharap Daven segera datang dan menolongnya. "Tanya!" teriak Daven ketika sampai di kontrakan Tanya. "Mas, perutku sakit. Sakit sekali, Mas. Kita ke dokter sekarang ya? Kamu masih kuat kan? Jalan ke mobil." Daven memastikan keadaan Tanya. Tanya mengangguk lalu berjalan dengan pelan. Kedua tangannya masih terus memegangi perutnya yang sedari tadi kram. Sesampainya di rumah sakit, Daven segera melengkapi pembayaran agar Tanya segera ditangani. Selama pemeriksaan, Daven hanya bisa menunggu di luar dan menunggu hasil periksa dari dokter. Kedua tangan Daven meremas rambutnya kuat-kuat. Dia takut kalau sesuatu hal yang buruk terjadi pada calon bayi dan wanita yang dia cintai. Bagaimana bisa aku meninggalkannya sendirian saat kondisinya seperti itu? Bahkan sampai saat ini, dia masih melakukan penerbangan untuk bekerja. "Tanya, apa yang harus aku lakukan saat ini?" Lirih Daven merasa bingung. Hingga selang waktu berlalu, seorang dokter keluar dari dalam ruang periksa. Daven yang semula duduk langsung bangkit dan menghampiri dokter tersebut. "Bagaimana dengan keadaannya, Dok? Apa bayinya baik-baik saja?" tanya Daven pada dokter.